Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Ardi, menyambut Anda di dalam renungan Kristen Saudara Rohani. Selamat datang kembali di dalam renungan dan siraman rohani pagi hari ini. Harapan kami, semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah dan tercurah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan kita pada pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Selamat pagi Allah Bapa di surga, Allah yang Maha Pengasih dan Maha Baik. Terima kasih untuk penjagaan-Mu semalaman sehingga kami bisa tidur dengan nyenyak. Terima kasih untuk pagi hari yang indah, yang Tuhan sediakan untuk kami. Tuhan, pada hari ini, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja, dan menjalankan tanggung jawab kami, kiranya Kau yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan Yesus yang baik. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Terima kasih karena telah membolehkanku untuk kembali menghirup udara segar di pagi hari ini. Menikmati seluruh anugerah yang telah Engkau berikan kepadaku. Itu semua karena kebaikan dan curahan kasih yang nyata dari Engkau di kehidupanku. Haleluya! Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat pendengar saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari kitab Imamat 13 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, apabila pada kulit badan seseorang ada bengkak atau bintil-bintil atau panau, yang mungkin menjadi penyakit kusta pada kulitnya, ia harus dibawa kepada Imam Harun, atau kepada salah seorang dari antara anak-anaknya, imam-imam itu. Imam haruslah memeriksa penyakit pada kulit itu, dan kalau bulu di tempat penyakit itu sudah berubah menjadi putih, dan penyakit itu kelihatan lebih dalam dari kulit, maka itu penyakit kusta. Kalau imam melihat hal itu, haruslah ia menyatakan orang itu najis. Tetapi jikalau yang ada pada kulitnya itu hanya panau putih dan tidak kelihatan lebih dalam dari kulit, dan bulunya tidak berubah menjadi putih, imam harus mengurung orang itu 7 hari lamanya. Pada hari yang ke-7 haruslah imam memeriksa dia. Bila menurut penglihatannya penyakit itu masih tetap dan tidak meluas pada kulit, imam harus mengurung dia 7 hari lagi untuk kedua kalinya. Kemudian pada hari yang ke-7 haruslah imam memeriksa dia untuk kedua kalinya. Bila penyakit itu menjadi pudar dan tidak meluas pada kulit, imam harus menyatakan dia tahir. Itu hanya bintil-bintil, orang itu harus mencuci pakaiannya dan ia menjadi tahir. Tetapi jikalau bintil-bintil itu memang meluas pada kulit, sesudah ia minta diperiksa oleh imam untuk dinyatakan tahir, haruslah ia minta diperiksa untuk kedua kalinya. Kalau menurut pemeriksaan imam bintil-bintil itu meluas pada kulit, imam harus menyatakan dia najis, itu penyakit kusta. Ayat renungan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Imamat 13 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Inti dari ayat emas renungan kita adalah, Kuduslah kamu bagiku, sebab aku ini, Tuhan, kudus. Mari kita mulai renungan pagi kita. Kata-kata bijak yang dapat kita petik adalah,
Bahkan kitab Imamat, renungan kita pada hari ini ditulis dan disusun oleh Tim Gustafson. Mari kita mulai kisah inspiratif. Topik yang dibahas dalam pendalaman Alkitab hari itu adalah kitab Imamat, dan saya harus mengaku kepada anggota kelompok yang lain. Jujur, ada banyak bagian kitab ini yang aku lewati, karena aku tidak ingin terus-terusan membaca soal penyakit kulit. Saat itulah teman saya Dave berkata, "Aku kenal seseorang yang akhirnya percaya kepada Tuhan karena bagian itu." Ia menjelaskan bahwa temannya yang adalah seorang dokter itu dulunya ateis. Ia pernah memutuskan untuk tidak akan menolak Alkitab mentah-mentah sebelum membacanya sendiri. Dalam prosesnya, ia merasa takjub saat membaca bagian mengenai penyakit kulit di kitab Imamat. Bagian itu berisi detail-detail mengejutkan tentang luka yang menular dan yang tidak menular, lengkap dengan cara pengobatannya. Ia tahu apa yang tertulis dalam kitab ini jauh melampaui pengetahuan medis zaman itu. Tidak mungkin Musa bisa tahu semua ini, pikirnya. Sang dokter mulai mempertimbangkan bahwa Musa sungguh-sungguh menerima informasi tersebut dari Allah. Di kemudian hari, ia pun mau percaya kepada Tuhan Yesus. Saya bisa mengerti jika ada bagian-bagian dalam Alkitab yang membuat Anda bosan, karena terkadang saya pun merasakannya. Namun, semua bagian Alkitab ditulis dengan maksudnya masing-masing. Kitab Imamat sendiri ditulis agar orang Israel belajar untuk hidup bagi dan bersama Allah. Dengan mempelajari lebih jauh hubungan antara Allah dan umatnya tersebut, kita akan semakin mengenal Allah itu sendiri. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Tulis Rasul Paulus, marilah kita terus membaca Alkitab, bahkan kitab Imamat. Marilah kita renungkan di dalam hati kita, adakah bagian-bagian Alkitab yang membosankan dan terasa tidak ada sangkut pautnya dengan Anda? Bagaimana Anda dapat belajar menyadari manfaat dari bagian-bagian tersebut? Hal ini patut kamu ketahui. Kitab Imamat mencatat peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah Allah membebaskan umatnya dari perbudakan di Mesir dan menjelaskan bagaimana umatnya dapat hidup di hadapannya. Pada waktu itu, imam-imam Israel diberi tanggung jawab besar untuk membimbing bangsa Israel dalam menjalani hidup mereka. Dalam pasal 13, kita menemukan bahwa bimbingan tersebut termasuk menangani dengan saksama orang-orang yang menderita penyakit kulit menular. Para imam dilatih untuk mengenali kondisi penyakit menular dan mewajibkan para penderita penyakit tersebut untuk mengucilkan diri sampai mereka terbukti sembuh. Namun, penyakit kulit yang ringan dan tidak menular tidak memerlukan karantina. Kekudusan Tuhan, Yesaya 6 ayat 3 berkata, "Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaan-Nya." Kekudusan adalah karakter moral Allah yang mengakibatkan segala keberadaan dan tindakannya selalu benar, baik dan sempurna. Allah adalah pemilik kekudusan dan satu-satunya yang mutlak kudus, tanpa cacat, tanpa salah. Allah sendiri yang menyatakan dirinya kudus dan memerintahkan supaya umat kepunyaannya hidup dalam kekudusan. Seperti yang tertulis di dalam Imamat 20 ayat 26, "Kuduslah kamu bagiku, sebab aku ini, Tuhan, kudus dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain,
supaya kamu menjadi milikku." Kata kudus berasal dari bahasa Ibrani kodosh yang berarti dipisahkan atau dikhususkan. Ayat di atas jelas menggambarkan makna kata kodosh atau kudus sebagaimana Allah memisahkan dan mengkhususkan umatnya dari bangsa lain. Kekudusan Allah berarti di dalam dirinya tidak ada kecemaran dan kebersalahan secara mutlak. Kekudusan Allah juga tidak mungkin berubah dan tidak bisa tercemar oleh apapun. Allah selalu adil dan sempurna dalam segala perbuatan dan keputusannya, sehingga tidak mungkin ada keputusan dan tindakan salah yang dilakukan Allah terhadap orang Kristen atau terhadap dunia ini. Jadi sangatlah keliru kalau orang Kristen mempersalahkan Allah dan mengatakan Ia tidak adil atas suatu peristiwa buruk dalam hidupnya, keluarganya, pekerjaannya, studinya. Kesalahan tidak pernah terjadi pada pihak Allah, kesalahan selalu terjadi pada manusia, karena manusia memiliki banyak kekurangan dan keterbatasan terutama karena manusia telah jatuh dalam dosa. Kata kudus adalah satu-satunya atribut Allah yang disebutkan langsung 3 kali berturut-turut di dalam kitab suci. Alkitab tidak pernah menuliskan Allah kasih, 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 atau kuasa, 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 atau besar, besar, besar. Alkitab menuliskan satu sifat Allah berturut-turut 3 kali hanya 1 kali yaitu kudus. Kudus, kuduslah Allah semesta alam. Pengulangan 3 kali menunjukkan penekanan dan penegasan yang sangat penting. Para malaikat menyerukan Allah kudus, kudus, kudus. Yesaya begitu ketakutan dan berkata akan binasa ketika menyadari bahwa ia sedang menyaksikan Allah Sang Raja semesta alam dikelilingi para serafim. Yesaya sadar ia orang berdosa dan tahu bahwa manusia tidak boleh dan tidak layak melihat wajah Allah. Namun Allah sendiri yang menyatakan penglihatan itu dan Allah ingin mengutus Yesaya untuk memberitakan firman-Nya. Kekudusan adalah kemuliaan Allah. Ketika manusia jatuh dalam dosa dikatakan bahwa manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Dengan kata lain manusia telah kehilangan kekudusan Allah. Oleh karena itulah setelah ditebus dan dikuduskan oleh kematian Kristus, Allah menuntut kekudusan umatnya untuk dapat bersekutu dan bergaul dengannya. Orang Kristen tidak bisa bersekutu dengan Allah tanpa kekudusan. Ucapan bahagia Tuhan Yesus menegaskan hal ini. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Kekudusan Allah menuntut kesucian hidup, kejujuran, ketulusan, kerendahan hati dan rasa hormat yang tertinggi dari setiap orang Kristen yang mau memuji, menyembah dan melayani Dia. Sehingga begitu penting dan selayaknya setiap orang Kristen selalu menyanyikan dan menyerukan, kudus, kudus, kuduslah Allah, di dalam hidupnya hingga menggerakkan ketaatan untuk hidup dalam kekudusan yang Allah inginkan. Sasaran utama kekudusan hidup orang Kristen adalah kekudusan Allah. Sekalipun manusia tidak mungkin untuk mencapai level kualitas kekudusan Allah, namun Allah memerintahkan agar anak Tuhan hidup kudus di dalam seluruh hidupnya. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Kekudusan merupakan sifat mutlak yang diminta Allah dari hidup anak-anaknya. Kekudusan bukan sifat yang muncul secara natural di dalam diri orang Kristen.
Semenjak jatuh dalam dosa, manusia tidak memiliki lagi kekudusan. Yang ada hanya keberdosaan yang senantiasa melahirkan dosa. Kekudusan lebih merupakan proses yang dijalani secara terus-menerus daripada sebuah kepemilikan, dan kekudusan hidup harus dipertahankan sekaligus ditumbuhkan dalam segala aspek kehidupan. Kekudusan hidup anak-anak Tuhan harus menjadi sesuatu yang real dipraktekkan dalam semua sendi kehidupan ini. Hidup kudus menjadi sesuatu yang sangat indah ketika dipraktekkan di tengah dunia yang penuh dengan kecemaran dosa, dalam kehidupan keluarga, di kantor, di sekolah, di masyarakat, bahkan di tempat dan situasi di mana tidak ada orang lain. Hanya dengan pertolongan Roh Kudus dan kehadiran firman Allah yang diresponi dengan ketaatan dan kedisiplinan yang membuat orang Kristen mampu menjalani hidup dalam kekudusan. Karena itu, berjuanglah terus untuk bisa hidup kudus di hadapan Allah. Bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Matius 20 ayat 28 berkata, "Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Dilayani lebih terhormat daripada melayani. Itulah pemikiran manusiawi. Tetapi menurut Yesus, sebaliknya, yang terhormat adalah melayani. Itulah sebabnya Tuhan Yesus menyampaikan pernyataan di atas ketika merespon permintaan ibu dari Yohanes dan Yakobus di ayat sebelumnya agar kelak di surga Yohanes dan Yakobus dapat duduk di sebelah kanan dan kirinya. Sungguh menyedihkan melihat kenyataan bahwa menjelang masa sengsara yang hendak dimasuki oleh Tuhan Yesus, murid-muridnya, secara khusus Yohanes dan Yakobus, ternyata masih ingin memperebutkan kedudukan. Walaupun Tuhan Yesus telah memperlihatkan banyak teladan melalui kehidupannya, murid-muridnya masih belum memahami bahwa kebesaran dalam kerajaan Allah itu diukur melalui pelayanan yang dilakukan, dan orang yang lebih dihargai dalam pandangan Allah adalah orang yang menempatkan diri sebagai hamba. Kata yang dipakai di sini untuk pengertian melayani adalah diakonein, yang menggambarkan pelayanan di meja makan. Sehingga penggambarannya adalah bagaimana Yesus melayani setiap mereka yang membutuhkan, dengan penuh kasih dan tanggung jawab penuh. Hal ini juga mengingatkan kita akan apa yang dilakukan Yesus ketika membasuh kaki para muridnya. Guru membasuh kaki murid sungguh tak lazim dan sangat merendahkan diri guru itu sendiri. Ucapan Yesus Kristus ini sangat tepat sasaran untuk mengoreksi sikap para murid yang justru berlomba untuk menjadi yang terbesar. Sikap yang justru mewarnai kebanyakan para pelayan masa kini, yang memakai pakaian serba wah, mobil mewah, bahkan bodyguard, dengan berbagai alasan diberkati, dan lain-lain. Dengan segera kita bisa mengerti apa yang dimaksud Yesus dengan melayani, yakni bukan melayani diri melainkan memberi diri. Yesus Kristus yang melayani, dengan mencari orang berdosa, menebus dosa mereka, bahkan dengan memberikan nyawanya sendiri di salib. Dia yang tidak berdosa, harus menanggung banyak dosa manusia berdosa, sehingga dalam kematiannya manusia dibebaskan, dan dalam kebangkitannya manusia dimenangkan. Seluruh hidup Yesus selama 33 tahun ditandai oleh jiwa melayani. Tujuan hidupnya bukanlah untuk mendapatkan pelayanan, melainkan untuk memberikan pelayanan. Alkitab tidak menggambarkan Yesus sebagai Tuhan yang berjaya atau berkuasa.
melainkan sebagai Tuhan yang melayani dan menghamba. Hal lain yang juga menarik untuk kita perhatikan adalah penekanan yang disampaikan Tuhan Yesus dalam ayat 26 ketika Ia mengatakan, "Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, itu berarti tidak salah untuk menjadi besar." Tapi yang Tuhan peringatkan di sini adalah cara yang dilakukan untuk menjadi besar. Apa yang besar? Dalam konsep kerajaan Allah ternyata berbeda dengan konsep dunia ini mengejar untuk menjadi besar. Bila kita atau ketika kita ingin menjadi besar, maka ada cara tertentu yang Tuhan sudah tetapkan dan tidak ada cara lain untuk mencapai kebesaran itu. Dunia mengajarkan kepada kita bagaimana cara untuk mencapai sukses dan besar. Kenyataan memperlihatkan pada kita, orang sering saling sikutuntut bisa mencapai kedudukan tertentu, saling fitnah dan menjatuhkan supaya bisa menduduki posisi tertentu. Orang harus mencapai keuntungan yang sebesar-besarnya untuk mencapai suatu ukuran kesuksesan. Itulah pembelajaran yang seringkali diberikan oleh dunia ini. Tetapi, Tuhan punya cara sendiri yang seharus dilakukan oleh warga kerajaan Allah yang mengejar kebesaran, yaitu yang menjadi besar adalah Dia yang melayani. Menjadi pelayan itu berarti menjadi hamba, atau dalam tatanan masyarakat pada waktu itu disebut budak. Budak itu hidupnya hanya bekerja memberi pelayanan bagi orang lain tanpa ada kredit sedikit pun diberikan padanya. Bahkan orang tidak bilang, "Terima kasih," pada budak, dan seorang budak tidak terpikirkan olehnya untuk menuntut apresiasi dari orang yang dia layani. Sekarang Tuhan mengatakan yang terbesar adalah orang yang menempatkan dirinya sebagai budak di tengah sesamanya. Maksud Tuhan tentu bukan supaya murid-murid semua menjadi budak dan dijual ke pasar, karena Tuhan pun hadir dalam komunitas saat itu dalam format atau status sebagai guru, bukan budak. Yang dimaksud di sini adalah menjadi hamba yang melayani harus menjadi suatu format cara pikir kita dalam melakukan apa saja, sehingga melayani menjadi paradigma hidup. Apapun profesi yang kita kerjakan, apapun tanggung jawab yang sedang kita pegang, seharusnya kita lakukan dengan hati yang melayani. Kita sering berpikir sempit tentang apa yang disebut melayani, seakan hanyalah sebatas aktivitas dan kedudukan di gereja. Padahal melayani harus menjadi cara hidup dalam keseluruhan hidup kita. Kalau saudara seorang karyawan, maka bekerjalah sebagai seorang yang melayani, yang memberikan terbaik dari apa yang saudara bisa lakukan. Dengan cara itulah kita menjadi orang yang besar. Bukankah kalau kita bekerja sungguh-sungguh, belajar sungguh-sungguh, dan memberikan yang terbaik, maka kita juga akan mendapatkan upah yang baik juga. Tapi semua upah itu adalah bonus, bukanlah tujuan atau goal. Karena itu melayanilah dengan baik agar kita menjadi yang terbesar. Ringkasan kitab Imamat bisa kita dengar di sini. Penulis Musa adalah penulis kitab Imamat. Tanggal penulisan kitab Imamat ditulis antara tahun 1440 dan 1400 sebelum Masehi. Tujuan penulisan, karena bangsa Israel telah ditawan di Mesir selama 400 tahun, konsep tentang Tuhan telah diselewengkan oleh orang-orang Mesir yang politeistik dan kafir. Tujuan kitab Imamat adalah untuk memberikan petunjuk dan hukum untuk membimbing umat yang berdosa namun telah ditebus dalam hubungan mereka dengan Allah yang kudus.
Ada penekanan dalam imamat tentang perlunya kekudusan pribadi sebagai respons terhadap Allah yang kudus. Dosa harus ditebus melalui persembahan korban yang pantas. Topik lain yang dibahas dalam buku ini adalah pola makan, makanan halal dan haram, persalinan, dan penyakit yang diatur secara ketat. Bab 16 menggambarkan hari pendamaian ketika pengorbanan tahunan dilakukan untuk dosa kumulatif manusia. Lebih jauh lagi, umat Allah harus berhati-hati dalam kehidupan pribadi, moral, dan sosial mereka, berbeda dengan praktek-praktek kafir yang berlaku saat itu. Ayat kunci, Imamat 1 ayat 4, menuliskan, ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala korban bakaran itu, dan itu akan diterima baginya untuk mengadakan pendamaian baginya. Imamat 17 ayat 11, berkata, sebab nyawa makhluk ada di dalam darahnya, dan aku telah memberikan darah itu kepadamu untuk mengadakan pendamaian bagi dirimu sendiri di atas mezbah. Darah itulah yang mengadakan pendamaian bagi nyawa seseorang. Imamat 19 ayat 18, jangan membalas dendam atau menaruh dendam terhadap salah satu bangsamu, tetapi kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Bab 1-7 menguraikan secara garis besar persembahan yang diperlukan baik bagi kaum awam maupun imamat. Pasal 8-10 menguraikan pengudusan Harun dan para putranya pada imamat. Pasal 11-16 adalah resep untuk berbagai jenis kenajisan. 10 pasal terakhir merupakan pedoman Allah bagi umatnya mengenai kekudusan praktis. Berbagai pesta diadakan dalam ibadah masyarakat kepada Tuhan, diselenggarakan dan dipraktikkan sesuai dengan hukum Tuhan. Berkat atau kutukan akan menyertai baik kepatuhan atau pengabaian terhadap perintah-perintah Allah. Sumpah kepada Tuhan dibahas dalam pasal 27. Tema utama imamat adalah kekudusan. Tuntutan Allah akan kekudusan dalam diri umatnya didasarkan pada sifat kekudusannya sendiri. Tema yang terkait adalah penebusan. Kekudusan harus dijaga di hadapan Tuhan, dan kekudusan hanya dapat dicapai melalui penebusan yang tepat. Sebagian besar praktik ritual ibadah dalam banyak hal menggambarkan pribadi dan pekerjaan juru selamat kita, Tuhan Yesus Kristus. Ibrani 10 memberitahu kita bahwa hukum Musa hanya bayangan dari apa yang baik yang akan datang, yang berarti bahwa pengorbanan harian yang dipersembahkan oleh para imam untuk dosa manusia adalah representasi dari pengorbanan tertinggi Yesus Kristus, yang pengorbanannya hanya sekali untuk selama-lamanya bagi orang-orang yang beriman kepadanya. Kekudusan yang diberikan untuk sementara oleh hukum Taurat suatu hari nanti akan digantikan oleh pencapaian kekudusan yang mutlak ketika umat Kristiani menukar dosa mereka dengan kebenaran Kristus. Tuhan memandang kekudusannya dengan sangat serius, dan kita juga harus demikian. Kecenderungan dalam gereja postmodern adalah menciptakan Allah menurut gambar kita sendiri, memberikan Dia sifat-sifat yang kita ingin Dia miliki, bukan sifat-sifat yang digambarkan dalam firman-Nya. Kekudusan Allah yang sejati, kemegahannya yang luar biasa, dan cahayanya yang tak dapat didekati, puji Tuhan karena kematian Yesus demi kita. Kita tidak perlu lagi mempersembahkan kurban hewan. Imamat adalah tentang substitusi. Kematian hewan merupakan hukuman pengganti bagi mereka yang berbuat dosa. Dengan cara yang sama,
Namun jauh lebih baik, pengorbanan Yesus di kayu salib adalah pengganti dosa-dosa kita. Sekarang kita dapat berdiri di hadapan Allah yang penuh kekudusan tanpa rasa takut karena Dia melihat kebenaran Kristus dalam diri kita. 1 Timotius 6 ayat 16 adalah konsep yang asing bagi banyak orang Kristen. Kita dipanggil untuk berjalan dalam terang dan membuang kegelapan dalam hidup kita agar kita berkenan di mata-Nya. Tuhan yang kudus tidak dapat mentolerir dosa yang terang-terangan dan tidak memalukan yang dilakukan umat-Nya, dan kekudusan-Nya mengharuskan Dia untuk menghukum dosa tersebut. Kita tidak boleh bersikap kurang ajar terhadap dosa atau kebencian Allah terhadap dosa, dan kita juga tidak boleh meremehkannya dengan cara apapun. Apa yang dimaksud dengan menjadi batu sandungan bagi orang lain? Di tengah satu seri perintah mengenai perlakuan orang lain, kita membaca perintah, "Janganlah kau kutuki orang tuli, dan di depan orang buta janganlah kau taruh batu sandungan. Tetapi engkau harus takut akan Allahmu. Akulah Tuhan." Tentunya, menaruh batu bata atau rintangan lainnya di tengah jalan orang buta adalah tindakan yang kejam. Namun Perjanjian Baru menggunakan perintah ini sebagai kiasan rohani. Setelah Petrus menegur Yesus, menolak penyaliban yang akan terjadi, Yesus berkata, "Enyahlah iblis. Engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Petrus, di bawah pengaruh setan, berusaha menyimpangkan Yesus dari tugas dan tujuannya. Ia berusaha membuat Yesus tersandung dari jalannya menuju salib. Paulus mengulangi ide ini, "Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan, untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan." Ide bahwa Sang Mesias akan disalibkan adalah batu sandungan bagi umat Yahudi, sesuatu yang merintangi kepercayaan dan harapan mereka tentang Sang Mesias. Pada umumnya, batu sandungan adalah sesuatu yang menjegal atau merintangi orang lain dari hubungan dengan Allah. Di dalam Matius 18 ayat 5-7, Yesus berkata, "Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut." Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Menurut sudut pandang kerajaan, adalah lebih baik memenggal tangan sendiri daripada berdosa, dan seiring dengan itu adalah lebih baik menenggelamkan diri ke dalam laut daripada menyesatkan anak-anak kecil ke dalam dosa. Seiring dengan itu, di dalam Roma 14 ayat 13, Paulus menekankan bahwa Allah sendirilah yang menghakimi. Kita tidak boleh menghakimi, melainkan memastikan kita tidak menyesatkan orang lain ke dalam dosa yang membuat kita prihatin. Batu sandungan juga muncul ketika jalanan yang ditempuh kurang jelas. Kehidupan Kristen yang dewasa kadang mempunyai kebebasan yang seolah-olah berseberangan dengan iman yang taat dan disiplin. Jemaat di Korintus sedang prihatin terhadap praktik mengkonsumsi daging yang telah dipersembahkan kepada patung berhala. Versi modern keprihatinan ini mungkin berhubungan dengan mengkonsumsi alkohol atau berdansa. Tetapi jagalah,
supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Kebebasan kita tidak sepenting iman orang lain. Jika sesuatu yang diperbolehkan Allah malah menjatuhkan iman orang lain atau menyebabkan mereka berdosa, kita harus menghindarinya. Kita diberi banyak kebebasan sebagai orang Kristen, tetapi kebebasan yang lebih agung adalah mengutamakan kebaikan orang lain di atas kepentingan diri sendiri. Mengusahakan supaya tindak menjadi batu sandungan bagi orang lain adalah sama dengan menahan diri supaya tidak menjatuhkan orang lain ke dalam dosa. Cara kita memenuhi hal ini tergantung pada situasi dan hati orang-orang di sekitar kita. Kepastian yang kita miliki dalam kasih dan penyediaan Allah, baik sekarang maupun kelak, memampukan kita prihatin terhadap orang yang lebih lemah, mereka yang membutuhkan dukungan khusus untuk mengenal Allah. Dalam situasi tertentu, kita bisa bebas menikmati kebebasan yang mencerminkan bahwa Allah adalah Allah yang pemurah. Dalam situasi lain, kita harus mendisiplin diri demi meneguhkan orang percaya yang lemah dan tidak memaksakan kebebasan di atas mereka. Yang selalu pasti, kita tidak boleh mendukung perilaku yang dinyatakan berdosa oleh Alkitab. Hidup sebagai anak terang berarti kita tidak lagi turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Dengan kata lain, kita tidak lagi berkompromi dengan dosa, kita tidak lagi hidup menuruti keinginan daging. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Sementara dunia saat ini dipenuhi kegelapan yang hanya bisa dikalahkan oleh terang. Kegelapan tidak dapat mengalahkan terang, tetapi terang dapat mengalahkan kegelapan. Ketika kita menyalakan sebuah lampu atau obor di tempat yang gelap, seketika itu juga kegelapan akan sirna. Sepekat apapun kegelapan itu, terang tetap mampu menembusnya. Sebagai anak-anak terang, kita harus mampu menembus dan mengalahkan kegelapan dunia ini, yaitu melalui keteladanan hidup kita. Sebab keteladanan itu jauh lebih dahsyat dari kekuatan perkataan. Kekristenan adalah sesuatu yang bisa dilihat, bukan hanya di dalam gedung gereja dengan segala kegiatan yang berbau pelayanan, tetapi harus bisa dilihat oleh dunia, baik melalui perkataan dan perbuatan. Sebab iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Terang menurut Alkitab merupakan metafora yang mengandung berbagai makna, antara lain: 1. Gambaran dari karakter Allah sendiri. 2. Gambaran dari kebaikan, kebenaran, dan keadilan. 3. Gambaran dari kekudusan Allah, yang digunakan khusus untuk Kristus kemudian diturunkan kepada orang-orang percaya, dan mereka ini bersaksi bagi Dia melalui kekudusan kehidupan mereka dan pemberitaan Injil. 4. Gambaran untuk sesuatu yang tersingkap. Lalu apakah yang dimaksud dengan terang? Kata Yunani, terang, dalam ayat tersebut di atas adalah yang berasal dari kata kerja yang berarti menyinarkan dan atau bercahaya. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan terang adalah 1. Yang menyebabkan segala sesuatu dapat kelihatan. 2. Cerah, tidak gelap, tidak kelam,
3. Nyata dan jelas kelihatan. Dengan demikian terang dapat diartikan sebagai 1. Yang menyebabkan segala sesuatu dapat dilihat dengan jelas. 2. Ketiadaan kegelapan. Mengapa terang itu disebut sebagai ketiadaan kegelapan? Pertama, karena kegelapan berarti absennya atau ketiadaan dari terang. Hal ini sama seperti kejahatan-kejahatan yang berarti absennya atau ketiadaan dari sesuatu yang baik. Kejahatan merupakan kerusakan atau defisiasi dari apa yang sebenarnya. Kejahatan ada sebagai kerusakan dari sesuatu yang baik. Demikian juga dengan kegelapan merupakan akibat dari ketiadaan terang. Kedua, karena kegelapan tidak memiliki esensi dari dirinya sendiri. Kegelapan tidak eksis secara sendirinya, ia ada di dalam sesuatu dan bukan di dalam dirinya sendiri. Misalnya, lubang itu real, tapi hanya ada dalam sesuatu yang lain. Kita bisa katakan tidak adanya tanah sebagai sebuah lubang, tapi lubang tidak bisa dipisahkan dari tanah. Misalnya, kelapukan pada pohon terjadi karena adanya pohon. Tidak ada kelapukan jika tidak ada pohon. Kebusukan pada gigi hanya dapat terjadi selama gigi itu ada. Demikian juga dengan kegelapan. Tidak akan ada kegelapan jika ada terang. Pertanyaan kita sekarang adalah bagaimanakah cara kita hidup dalam terang? Menurut ayat 9, setidaknya ada 3 cara kita menjadi anak terang, yakni: pertama, hiduplah dalam kebaikan. Kebaikan menuntut kita untuk berempati kepada orang lain, yaitu kebaikan yang penuh kasih, kemurahan dan kepedulian yang tak berubah. Kebaikan adalah suatu sikap dan tindakan yang keluar dari kejujuran hati. Tidak ada kebaikan yang jauh lebih besar dari kabar baik yang telah diperbuat Allah melalui pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Kebaikan menggambarkan janji keselamatan Allah bagi umatnya. Kita tidak dapat membayar dengan apapun kebaikan Allah dalam hidup kita selain kita berusaha untuk serupa dengan Kristus untuk berbuat kebaikan. Ada beberapa contoh tokoh dalam Alkitab yang dapat kita renungkan mengenai kebaikan. Contohnya adalah kebaikan Daud terhadap Saul ataupun kebaikan Yusuf kepada saudara-saudaranya. Jika kita memiliki iman kepada Kristus, maka biarlah anugerah Allah bekerja dalam diri kita. Kita mengakui kuasa dan kedaulatan Allah di tengah-tengah kehidupan kita, maka kebaikan pun akan mengalir tanpa memperhitungkan kesalahan dan kekurangan yang diperbuat orang lain terhadap kita. Hidup dalam kebaikan kita tunjukkan melalui perilaku yang disengani oleh Tuhan, seperti menjadi penurut-penurut Allah. Allah adalah sumber kebenaran. Karena itu, tidak salah jika Ia menuntut umatnya untuk menurutinya. Istilah penurut-penurut sebenarnya berarti peniru. Dengan demikian, kekristenan adalah sebuah agama yang dimampukan untuk meniru sifat-sifat Allah. Hidup dalam kasih, Kristus telah memberi teladan kepada orang percaya, yaitu menyerahkan dirinya sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Persembahan yang harum sebenarnya diambil dari tradisi PL yang ditulis di kitab Imamat bahwa Tuhan menghendaki persembahan yang baunya menyenangkan. Kristus telah menggenapi semua persembahan tersebut ketika Ia menyerahkan dirinya menjadi persembahan yang menyenangkan bagi Allah. Di sana disebutkan bahwa Kristus telah mempersembahkan dirinya kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat. Bila hal ini ditelusuri, akan nyata bahwa penyerahan dirinya bukan karena paksaan dari pihak manapun,
Semua hal ini dikerjakan oleh Kristus karena kasih-Nya. Istilah mengasihi di sini ialah mengasihi dengan kasih agapitau tanpa menuntut balasan. Kedua, hiduplah dalam keadilan. Dikatakan adil bukanlah yang adil menurut pikiran ataupun adil menurut dunia ini. Tetapi keadilan yang dimaksud adalah sikap dan tindakan yang bersumber dari kebenaran firman Allah. Untuk memahami keadilan yang dimaksud dapat kita pahami seperti perkataan Tuhan Yesus, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya." Sehingga yang adil itu adalah melakukan apa yang dituntut oleh Allah. Maka kita menjalani kehidupan ini berdasarkan petunjuk Allah. Sebab yang kita perbuat dan lakukan itu adalah menjadi pelayanan untuk Tuhan. Hidup dalam keadilan dapat kita lakukan dengan melawan setiap perilaku dosa. Hidup yang kekal berarti sekarang kita sudah mempunyai hubungan pribadi dengan Allah, telah diperkenalkan dengan Allah dan Allah telah menjadi Allah kita dan kita telah menjadi umat-Nya, dan kita telah memulai bersekutu dengan Dia, kita telah mulai hidup bersama-sama dengan Dia. Oleh sebab itu, marilah kita belajar hidup melawan dosa. Paulus menguraikan beberapa hal yang harus dikalahkan yaitu 1. Percabulan. Istilah inilah yang diadopsi oleh bahasa Inggris dan Indonesia. Karena itu, bahasa Inggris menulis ayat ini dengan sexual immorality, atau perilaku seks yang tidak bermoral atau penyelewengan seksual. Contoh, Yohanes 8 ayat 3, seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. 2. Kecemaran, sesuatu yang tidak kudus. 3. Keserakahan. Ketiga, hiduplah dalam kebenaran, dapat diartikan dengan non-concealment, yaitu menunjukkan, memperlihatkan, menyatakan, mengungkapkan apa adanya dengan jujur tanpa ada yang disembunyikan. Pada prinsipnya, kita tidak akan dapat melakukan kebenaran tanpa bertitik tolak pada kebenaran sejati yaitu Kristus. Kebenaran menuntut kejujuran iman bahwa kita hanya menjalani kehidupan melalui jalan kebenaran yang diperlihatkan oleh Kristus. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Hidup dalam kebenaran adalah hidup yang percaya 100% kepada Kristus, bukan setengah ataupun seperempat. Kita adalah anak-anak terang, maka sikap, tindakan, perbuatan, pikiran dan semua segi-segi kehidupan kita berfokus kepada Kristus. Sebab Dialah terang sejati. Menjadi anak-anak terang adalah memiliki kasih, tunduk di bawah tuntunan Tuhan dan yakin percaya bahwa Kristus adalah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Itulah prinsip hidup Kristen yang harus diperlihatkan, sehingga dunia dapat melihat Kristus di dalam hidup kita. Maka jangan asal hidup, asal percaya, menjadi anak-anak terang, tidak asal-asalan dalam berbicara, berpikir, bertindak, berbuat, tetapi ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Itulah sebabnya di ayat selanjutnya diingatkan pada kita, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, bahwa kita dituntut untuk berusaha mengerti kehendak Tuhan di setiap tindakan yang akan kita lakukan. Karena itu, teruslah berjuang hidup sebagai anak terang dimanapun kita hidup dan berkarya. Waspadalah, jangan sesat. Waspadalah, jangan sesat. Kesesatan adalah suatu keadaan yang tidak baik.
bahkan menakutkan dan mengerikan. Tersesat di padang gurun atau di hutan sungguh mencekam, karena kita tidak berdaya, maka segala upaya penyesatan adalah buruk dan jahat, sehingga haruslah kita hindari. Namun kita juga bisa tersesat dalam pemikiran atau pemahaman dan berakibat mengalami kehidupan yang buruk dan bermasalah yang berkepanjangan. Sebagai orang percaya, kita harus mewaspadai penyesatan itu. Mengapa? Karena penyesatan itu ada beragam bentuk. Semisal, pertama, penyesatan yang nyata bentuknya. Penyesatan yang nyata-nyata ini akan mudah diketahui sebab sangat nyata pemutar balikan firman. Kedua, penyesatan halus tidak tampak. Penyesatan halus sulit mengetahuinya karena dibungkus sangat rapi tetapi dilakukan secara masif. Ketiga, penyesatan ayat-ayat Alkitab. Penyesatan ini tampak benar tetapi salah secara teologis. Penyesatannya dilakukan dengan mengutip ayat-ayat Alkitab tetapi menyamarkan arti sebenarnya, sehingga kalau tidak jeli dan memahami ayat maka akan tertipu. Timbul pertanyaan kita, di manakah penyesatan itu sering terjadi? Pertama, penyesatan itu sering terjadi di gereja. Penyesatan di gereja ini sulit diketahui karena terlalu percaya kepada hamba Tuhan yang memakai nama Tuhan menyesatkan umat Tuhan. Hal ini didukung karena begitu besar kepercayaan jemaat kepada pendeta atau pengkhotbah, bahkan melebihi daripada kepercayaan kepada Tuhan. Jemaat lebih mengidolakan pendetanya daripada Tuhan Yesus. Ajaran Yesus diabaikan, tetapi ajaran pendetanya dituruti. Kedua, penyesatan itu sering terjadi melalui ajaran. Ajaran dan dogma gereja bukan lagi digali dan didasarkan kepada firman Tuhan sebagaimana tertulis dalam kitab suci, tetapi ajaran itu digali dan disarkan pada keinginan dan kehendak pemimpin gereja itu sendiri. Ada banyak penyesat yang mengatasnamakan Yesus atau nabi ataupun rasul dan mengalihkan jalan hidup banyak orang menuju kebinasaan kekal, yaitu mereka yang mau hanya mengikuti keinginan diri sendiri atau memisahkan dirinya dari gereja sebagai persekutuan orang beriman, atau hanya mau menerima segala sesuatu yang masuk akal pikirannya dan tidak percaya adanya yang misteri, sehingga Tuhan Allah dengan segala kuasanya diabaikan. Ketiga, penyesatan itu sering terjadi melalui internet dan media sosial. Pada zaman sekarang, manusia telah tergantung kepada internet dan media sosial. Yang maha hadir sekarang bukan lagi Tuhan, melainkan internet dan media sosial. Coba kita buktikan, manusia zaman sekarang sudah lebih mementingkan membaca status orang di FB, Twitter, Instagram, WhatsApp, dibandingkan membaca firman Tuhan. Bahkan jika mengalami pergumulan hidup, manusia lebih senang melaporkannya kepada media sosial daripada kepada hamba Tuhan dan kepada Tuhan itu sendiri. Penyesatan ini tidak boleh dianggap enteng. Tuhan Yesus dalam ketiga Injil mengatakan agar umat percaya harus senantiasa waspada terhadap penyesatan ini. Pertanyaan kita selanjutnya adalah, melalui apakah para penyesat itu menyesatkan kita? Minimal ada dua cara yang dilakukan penyesat untuk menyesatkan kita, yakni: pertama, melalui pikiran kita. Para penyesat itu menggunakan pikiran kita. Pikiran kita disesatkan dari kesetiaan kita yang sejati kepada Kristus. Kita belajar dari Hawa yang adalah gambaran dari gereja dan juga gambaran dari wanita. Hawa yang semula percaya kepada firman Tuhan,
tetapi pikirannya disesatkan oleh ular, sehingga ia pun bertindak sesuai keinginan ular bukan sesuai dengan keinginan Tuhan. Mengapa Hawa dapat terkecoh? Karena Hawa tidak tegas menjawab pertanyaan ular, dan membiarkan pikiran ular masuk kepada pikirannya, sehingga pikirannya disesatkan. Ketika pikiran kita telah disesatkan, maka akibatnya adalah kita tidak lagi menghargai pengajaran yang benar. Kita tidak lagi tunduk pada otoritas firman Allah dan lebih percaya kepada pikiran ular. Pikiran yang disesatkan itu juga akan menginjak-injak pengorbanan Yesus di kayu salib. Kita tidak lagi yakin dan percaya bahwa Yesus telah mati di Golgota untuk menebus kita dari dosa dan kejahatan kita agar kita beroleh hidup yang kekal. Kedua, melalui hati. Kita sering disesatkan melalui hati. Tanda dari hati yang disesatkan adalah tidak mengenal jalan Tuhan. Apa yang dimaksud dengan jalan Tuhan? Perjalanan Tuhan atau jalan Tuhan adalah perjalanan salib. Jadi, kalau hati disesatkan, maka akan menolak jalan salib atau menolak salib. Semuanya hanya enak bagi daging, semuanya dijadikan enak bagi daging. Jalan salib adalah jalan kematian, kebangkitan, dan kemuliaan. Tanpa jalan salib, kita tidak dapat masuk dalam perhentian atau dalam kemuliaan Tuhan. Itu sebabnya harus ada jalan salib, sebab setan yang akan menyesatkan hati agar menolak jalan salib. Kalau salib ditiadakan, maka banyak orang yang justru akan datang sehingga suasana gereja menjadi seperti pasar. Yang dicari dari pasar adalah yang ramai dan yang murah atau murahan. Sekalipun orang tidak beribadah atau yang baru masuk, dipersilahkan untuk melayani Tuhan dengan berkhotbah murah tanpa salib sehingga gereja menjadi seperti pasar. Kalau tanpa jalan salib, gereja akan menjadi tempat jual beli. Merpati sudah dijual, yang tinggal hanyalah ular. Gereja menjadi seperti pasar, kita dapat masuk sini. Masuk sana tidak ada salib atau ada pengorbanan, dan sedikit anak Tuhan atau hamba Tuhan yang mau mengikuti jalan salib yang menuju kepada kemuliaan kekal atau perhentian kekal. Berbeda dengan sistem penggembalaan yang memiliki jalan salib. Semoga kita dapat mengerti. Renungkan, penyesatan itu akan terjadi kapan saja dan di mana saja. Itu bisa terjadi kepada kita tanpa kita sadari. Karenanya, mari kita mulai sadar dan terus peka untuk melihat pikiran dan hati kita agar tidak disesatkan oleh siapapun. Hindarilah menuhankan manusia dengan segala ajarannya, sebab hanya Tuhanlah satu-satunya yang harus kita sembah. Firman Tuhanlah yang menjadi dasar dari segala iman dan keselamatan kita di dunia ini. Hamba Tuhan hanyalah alatnya untuk menyampaikan firman-Nya bagi seluruh manusia. Karena itu, waspadalah, jangan sesat. Doa saya menyertai saudara sekalian. Marilah kita menyampaikan doa syafaat. Ya Bapa, ajarlah aku untuk menghargai Alkitab, kiranya setiap bagiannya berbicara kepadaku. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani.
Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami. Untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.